Di rumah kami punya pembantu yang anaknya nakal. Kami harus menjual anak itu pada Malik. Iya benar. Kami semua harus menyingkirkan biang onar itu. Dokumen ini terkait dengan transaksi itu. Benyamin, apa yang mereka bicarakan? Entahlah, kami tidak pernah punya pelayan atau budak seperti itu. Kalian tidak bisa berhenti berbohong. Bagaimana Anda bisa dapatkan dokumen itu, Nyonya Zulaika? Aku mengambil dokumen itu dari Yusuf. Yusuf yang dijual ke sebuah kafilah. Pahamilah, kami tahu semuanya. Aku tidak mengerti. Bagaimana Anda bisa tahu semuanya? Bagaimana? Mari kita mulai dengan piala. Kalian mengenali ini? Ini piala yang ditemukan dalam karung Benyamin. Piala ini bicara padaku. Bagaimana piala bisa bicara? Dengan suara itu, suara menceritakan semuanya. Kalian mau tahu apa yang suara itu katakan? Saudara-saudara Yusuf memukuli dia dengan sangat keras sampai dia terluka parah. Ayah! Ayah! Katanya, kau mau membunuh dia, tapi Lewi mencegahmu. Lalu kalian membuang dia ke sumur dan berbohong pada ayah kalian dengan mengatakan dia dibunuh serigala. Aku melihat mereka membawa baju Yusuf yang berlumuran darah pada ayahku. Mereka bilang dia dibunuh serigala. Benyamin sudah menceritakan itu pada Anda. Itu tidak benar. Itu bohong. Semuanya. Piala Anda mengatakan yang sebenarnya, Yang Mulia. Itu mengungkap perbuatan jahat kami. Lanjutkan saja. Kami mau dengar itu. Kami ingin dengar semuanya. Lalu kalian menjual adik kalian pada pria yang mengeluarkannya dari sumur. Kalian mengirim adik kalian untuk menjadi budak, tidak tahu bahwa dia pergi dengan sukarela. Karena dia tahu dia punya misi besar di depannya. Orang-orang di kafilah mengikat Yusuf dan membawanya kemari, ke Mesir, untuk dijual sebagai budak. Mereka menjualnya di pasar budak. Aku Malik. Aku yang mengeluarkan Yusuf dari sumur. Aku yang membeli Yusuf. Kalian ingat aku? Jika Anda izinkan, boleh aku melanjutkan apa yang dikatakan piala? Potifar, gubernur Mesir, membeli Yusuf dan memberikannya sebagai hadiah untuk istrinya, Zulaika. Anda diberikan Yusuf? Ya, aku jadi pemilik Yusuf selama bertahun-tahun. Dia tumbuh besar dalam istanaku. Aku kejam pada dia seperti kalian dulu. Aku bersekongkol untuk menjatuhkan dia. Aku bahkan memenjarakannya. Semoga Allah memaafkanku. Yusuf menghabiskan waktu 12 tahun di penjara. Selama bertahun-tahun, dia harus menjalani
siksaan dan cobaan yang berat. Sampai penguasa Mesir, Firaun Akhenaten, bermimpi. Tidak ada penafsir yang mampu menafsirkan mimpi itu. Aku tahu Yusuf adalah penafsir mimpi yang hebat. Dia pernah secara akurat menafsirkan mimpiku di dalam penjara. Aku menceritakan mimpi Firaun pada Yusuf, dan dia menafsirkannya secara akurat. Saat itu tafsir Yusuf atas mimpi Fir'aun membuat dia dibebaskan dari penjara dan menyelamatkan rakyat Mesir dari kelaparan. Nabi Yusuf adalah suamiku. Manase dan Efraim adalah anak-anak kami. Jadi Yusuf adalah gubernur Mesir. Yusuf. Kau benar Yusuf? Adik kami Yusuf, Gubernur Mesir? Yusuf, adik kami? Ya, aku Yusuf. Dan ini adikku Benyamin. Kami tidak mau kau disayang ayah, serta mewarisi kenabiannya atau sabuk darinya. Ya, aku Yusuf yang itu. Allah telah mengasihi aku. Dia memberi imbalan pada orang-orang yang saleh dan sabar. Kau bisa lihat, kami malu dan menyesal. Sekarang, apa yang akan kau lakukan pada kami? Apalagi yang bisa dilakukan oleh sesama saudara selain memaafkan? Kami adalah saudaramu Yusuf, tapi kami sudah berbuat kejam padamu Yusuf. Aku sudah memaafkan masa lalu. Aku memaafkan kalian waktu aku masih di sumur. Tapi kami semua tidak mau dimaafkan. Kami sudah jahat padamu Yusuf. Jangan lakukan ini pada kami. Maafmu akan membunuh kami semua. Ini adalah hukuman terberat yang bisa kau jatuhkan pada kami. Aku bersumpah demi Allah, Yusuf, hukum kami. Yusuf, hukum kami. Hukum kami, hukum kami, hukum kami, hukum kami. Kumohon Yusuf, hukum kami. Hukuman mungkin akan sedikit mengurangi dosa-dosa kami. Maaf lebih buruk dari hukuman apapun Yusuf. Jadi kau benar-benar mau dihukum? Iya, saudaraku. Jika kau tidak menghukumku, aku akan melakukan sesuatu pada diriku. Karena kau mau hukuman, kemarilah. Pukul aku, Yusuf. Demi Allah, pukul aku. Aku tidak pernah membencimu atau saudara-saudaraku yang lain. Ya Allah, kau tahu tidak ada hukuman yang lebih berat dari itu, Yusuf. Jika aku tidak dihukum atas dosa-dosaku, aku takut aku bisa bunuh diri. Aku akan bunuh diri. Kumohon hukum aku. Lakukan sesuatu, Yusuf. Aku melihat apa yang saudara-saudaraku lakukan padamu dan aku diam saja. Aku bertahun-tahun diam merahasiakan ini dari ayah.
Suruh mereka cambuk aku untuk menghapus dosa-dosaku. Suruh mereka penggal aku. Rasa malu ini akan membunuhku. Rasa malu ini akan membunuhku. Itu akan membunuhku. Tenang, Lewi. Aku sudah bertemu kalian beberapa kali. Aku ingin memeluk kalian dan melepas rindu. Setelah sekian lama berpisah, tapi aku tidak bisa. Maksudku, aku tidak diizinkan. Aku menyayangi kalian, saudara-saudaraku, dengan sepenuh hati. Aku menantikan hari ketika bisa bertemu dengan kalian. Jangan lakukan itu. Ayo. Aku akan malu jika kau melakukan itu. Semoga Allah tidak pernah mengampuniku jika aku mau melihat saudara-saudaraku malu. Kau lihat Allah, aku yang berdosa, tapi saudaraku Yusuf yang malu. Bagaimana orang-orang jahat seperti kami dimaafkan? Kau lihat, Yehuda, betapa baiknya saudara yang telah kita sakiti. Memi Sabu, dan juga, bukan kau saja yang kami sakiti. Ayah sudah sangat menderita. Siksaan yang dia alami sangatlah berat. Apa yang bisa kami lakukan? Pada siapa kami berlindung jika dia tidak memaafkan kami? Ayah juga akan memaafkan kalian jika kalian bertobat. Kenapa perpisahan ini sangat lama? Dan kenapa perpisahan ini tidak berakhir? Sepertinya kisah Ibrahim dan Ismail terulang kembali. Aku rasa ayah sudah mengorbankan Ismailnya. Itu sebabnya Allah menghendaki Ismail ayah untuk kembali padanya. Yang mulia, siapa yang akan mengantarkan bajuku ke ayah? Aku. Jika kalian bisa mengembalikan penglihatan ayah, berarti kalian sudah menebus dosa kalian. Itu kalau bisa, tapi kurasa itu mustahil. Kehendak Allah akan menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Ayo bangun. Baju ini diwariskan dari Ibrahim kepada Ishak, lalu pada ayah kita, lalu padaku. Lewi, berangkatlah sekarang dan antarkan ini ke ayah. Taruh ini pada matanya dan insya Allah dia akan melihat kembali. Bilang pada ayah untuk membawa seluruh kerabat dari Bani Israel serta barang milik mereka untuk ke Mesir. Aku sudah bicara pada Fir'aun Akhenaten. Aku putuskan menaruh kalian di sebuah tempat yang bagus di dekat Memphis. Gosen memiliki tanah terbaik di Memphis. Di situ aku berniat membangun kota bersama Bani Israel. Malik,
Siapkan semuanya untuk perjalanan saudaraku. Semoga kita segera bertemu kembali. Penyembuh mata ayahku ada di baju ini. Kalau begitu kau harus bergegas. Cepatlah bawa itu ke Nabi Yakub. Semoga Allah bersamamu. Salam. Benar anak-anak, Kanaan itu bukan seluruh dunia. Ada berbagai kota dengan banyak penguasa di dunia. Namun akan tiba masanya ketika dunia hanya memiliki satu hukum dan satu penguasa. Dan penguasa dari seluruh dunia adalah orang yang paling pantas dan kekuasaannya akan jadi yang terbaik. Siapa orang yang paling pantas itu, kakek? Kau Gerson, putra dari Simeon? Iya, kakek. Aku tidak tahu, nak. Tapi aku tahu dia adalah salah satu hamba terbaik Allah. Dan dia akan membangun kekuasaannya setelah Nabi yang terakhir diturunkan. Kakek tahu siapa Nabi terakhir itu? Kau Asbel, putra dari Binyamin bukan? Dan iya, aku tahu siapa dia. Semua nabi kenal dia. Dan kita ada di sini untuk menyambut kedatangan nabi terakhir itu. Namanya adalah Muhammad. Muhammad? Muhammad? Ya, Muhammad. Dia keturunan dari pamanku Ismail, kurban Allah. Aku mencium bau harum. Apa itu karena aku baru menyebut nama Muhammad? Aku mencium aroma Yusuf. Ayah bilang apa? Jangan sebut aku gila, tapi aku mencium aroma Yusufku. Sudah, hentikan, Ayah. Itu tidak mungkin Yusuf. Kau salah. Kami tidak mencium apa-apa. Yusuf meninggal 30 tahun yang lalu dan kini ayah mencium aromanya. Dia tidak meninggal. Yusuf tidak meninggal. Aku tidak pernah berpikir Yusuf meninggal. Yusufku masih hidup. Camkan itu di pikiran kalian. Yusufku masih hidup dan aku mencium aromanya. Kalian dengar? Kita mencemaskan suami kita dan anak-anak kita yang lapar. Dia malah memikirkan Yusuf. Hati-hati di jalan. Semoga selamat. Kuharap nanti aku melihatmu bersama Nabi Yakub. Hati-hati dalam perjalanan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, sobat. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kami akan menunggu kalian. Sampai jumpa lagi.
Selamat tinggal. Mesir sudah dilanda paceklik selama 5 tahun. Jika tidak kunjung hujan, rakyat Mesir akan musnah. Sungai Nil kering, hujan baru akan turun 2 tahun lagi. Itu janji Yusuf. Dia sudah mencium aroma Yusuf selama 10 hari. Ada yang datang! Seorang penunggang kuda datang menuju Kanaan. Ada yang datang! Ada yang datang menunggang kuda menuju Kanaan. Seorang penunggang kuda menuju Kanaan. Lewi sudah datang. Lewi, dia sudah kembali. Itu memang Lewi. Tapi kenapa dia datang sendiri? Lewi kembali. Salam ayah. Salam nak. Selamat datang. Terima kasih nak. Salam ayah. Lewi, kaukah itu nak? Aku sangat cemas. Aku senang bertemu dengan ayah. Aku juga mengkhawatirkan ayah. Aku mencium aroma Yusuf. Kau sudah membawa dia pulang? Belum ayah. Tenanglah. Tapi aku punya sesuatu. Pertanda Yusuf. Pertanda? Pertanda apa? Aku membawakan ayah baju Yusuf. Maksudmu kau membawakan bajunya yang berwarna perak? Iya, itu dia. Aku mengenali baju itu. Itu adalah gamis kenabian. Kau harus perlakukan itu dengan hormat. Baju itu diwariskan dari kakekku Ibrahim pada ayahku Ishak, lalu padaku. Baju itu mestinya ada pada Yusuf. Bagaimana kau mendapatkannya? Yusuf memberikan ini padaku, ayah. Yusuf? Yusuf? Kau barusan bilang apa? Apa aku tidak salah dengar? Apa yang terjadi pada Yusuf? Tidak terjadi apa-apa padanya. Kami sudah menemukan dia. Adikku sekarang gubernur Mesir. Gubernur Mesir adalah adik kami yang hilang, ayah.
Ayah, ayah ada apa? Ayah, apa yang terjadi? Jangan khawatir. Aku tidak apa-apa. Nabiullah, apa yang terjadi? Ini bukan apa-apa. Di mana dia? Di mana Yusuf sekarang? Aku punya kenangan buruk saat kau membawa baju ini. Terakhir kali kau bawakan aku baju Yusuf. Aku tidak pernah melihat dia lagi. Sekali lagi kau bawakan aku bajunya, tapi bukan orangnya. Aku tidak bisa membawa Yusuf karena dia gubernur Mesir, Ayah. Aku menyuruh dia untuk selalu menyimpan baju ini. Kenapa dia memberikannya padamu? Dia melakukan itu untuk Ayah. Katanya baju ini bisa menyembuhkan mata Ayah dan mengembalikan penglihatan Ayah. Baju ini adalah penyembuh? Sudah ku bilang, Yusuf adalah imamku. Kalau dia bukan imamku, baju ini tidak bisa menyembuhkan mataku. Ya Allah. Cinta bisa menghasilkan mukjizat. Cinta bisa menghasilkan mukjizat. Selamat untukmu. Aku sudah mencium aroma Yusuf selama 10 hari. Semua orang bilang aku gila. Mereka cuma tidak mengenal cinta. 10 hari yang lalu baju Yusuf meninggalkan Mesir untuk datang kepadamu. Aku mencium aroma Yusuf dari jarak 10 hari perjalanan. Dulu kau melewati sumur Yusuf dan tidak mencium aromanya. Kenapa sekarang aku bisa menciumnya dari jarak yang sangat jauh? Karena waktu itu kau tidak memahami status keimaman dia seperti sekarang. Waktu itu aku benar. Yusuf adalah imamku. Iya, kau sedih karena berpisah dengan imammu. Dan penantian ini telah mengangkat derajatmu. Kecintaan pada imam membuat setiap mata bisa melihat. Ayah, mata ayah tidak putih lagi. Aku bisa melihatmu sekarang. Ayah bisa melihatku sekarang. Ya, aku bisa. Baju Yusuf dan rahmat Allah sudah memulihkan penglihatanku. Baju yang menyelamatkan Ibrahim dari api Raja Namrud ternyata bisa menyembuhkan mata aku. Di mana saudara-saudaramu? Jangan cemas, mereka dalam perjalanan. Dan Yusuf, apa dia ikut mereka? Tidak, Ayah. Kita yang akan mendatangi dia bersama seluruh keluarga kita. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi Yakub bisa melihat. Nabi Yakub bisa melihat. Sudah kubilang, dia tidak akan berada di sini. Itu gubuk derita, dan ayah tidak lagi sedih. Ya, tidak lagi sedih. Matanya bisa melihat lagi. Dan ayah kembali ke rumah setelah sekian tahun. Iya, benar. Aku menunggu kalian di sini karena aku tahu kalian akan tiba hari ini. Salam ayah. Ayah di sini. Salam Benyamin. Aku senang sekali melihat ayah. Ayah. Penglihatan ayah sudah pulih.
ayah bisa melihat lagi. Ini mukjizat dari baju saudaramu, nak. Salam Nabi Allah. Salam ayah. Ayah bisa melihat. Benarkah itu, ayah? Dia bisa melihat? Bagaimana? Salam Nabi Allah. Salam untuk salam ayah. Salam Nabi Allah. Ayo. Dia belum memaafkan kita. Itu bisa dimaklumi. Kau tidak senang? Aku senang. Tapi kenangan pahit masa lalu belum bisa meninggalkan aku. Apa ayah sedang galau? Tentu saja. Dia baru tahu tentang dosa besar yang telah diperbuat anak-anaknya. Ayah marah besar. Untung saja aku tidak terlibat dalam kesalahan mereka. Sudah berapa kali aku menyuruh kalian bertobat? Berkata jujur agar aku tidak harus menderita. Kami tahu, ayah. Kami tahu kami telah berdosa dan menzalimi saudara kami. Tapi kami mohon agar ayah memaafkan kami. Apa ada orang yang lebih berdosa dan kejam dibanding kalian? Kalian harus minta maaf dulu pada Allah, bukan padaku. Kami takut dipermalukan di depan semua orang. Itu sebabnya kami tidak berani mengaku. Kami takut ayah mengutuk kami jika kami mengatakan yang sebenarnya. Makanya kami tidak melakukan. Tapi Allah tahu semua perbuatan kalian. Mestinya kalian bertobat pada Allah secara pribadi. Kenapa kalian tidak melakukan itu? Kalian ingat baju ini? Ini baju Yusuf yang berlumuran darah. Aku menyimpannya untuk hari ini. Hari ketika kebenaran terungkap. Kalian tidak malu. Kalian sungguh tega melakukan ini pada ayah kalian. Kalian bilang pada semua orang bahwa Yusuf dibunuh serigala. Apa yang terjadi? Yusuf masih hidup. Kalian tidak mau Yusuf berada di atas kalian dan menjadi pemimpin. Kalian mencoba melawan kehendak Allah. Apa kalian tidak malu? Yusuf sudah memaafkan kami. Jika ayah berbesar hati dan memaafkan kami, maka Allah juga akan memaafkan kami. Kalian sudah membuatku berduka selama hampir 40 tahun. Sekarang kalian berharap aku memaafkan kalian karena kalian minta maaf? Pergi. Aku tidak akan memaafkan kalian sebelum kalian menunggu untuk beberapa lama. Maksudmu, kau tidak akan memaafkan mereka?
Mereka tidak akan menghargai maafku jika didapat dengan mudah. Khawatirlah jika Allah tidak memaafkan mereka. Benyamin, kau adalah anak kesayangan ayah. Apa kau tidak mau menengahi kami? Untuk apa kau melakukan itu? Kami tahu, kau juga menderita. Tapi bagaimanapun kami saudaramu. Sekarang apa? Kalian sudah menghancurkan hatiku dan membuatku menangis selama bertahun-tahun. Jadi jangan harap aku semudah itu memaafkan kalian. Hatiku yang terluka mungkin bisa lunak seiring waktu. Ini aku, Ayah, Benyamin. Masuklah, nak. Ayah, aku datang untuk menengahi. Untuk apa kau melakukan itu? Apa kau lupa perbuatan mereka padaku, pada kakakmu, padamu, Lea, dan semua orang di suku kita? Seingatku, ayah selalu menganggap dosa yang diperbuat saudara-saudaraku. Semua itu disebabkan oleh bisikan dari setan. Apa karena dipermainkan setan dosa mereka jadi berkurang? Apakah wajar anak-anak Nabi menuruti setan? Bagaimana kau bisa menengahi hal ini? Pergilah, kembalilah di lain hari. Aku mengerang, seperti seekor ayam yang disembelih di hadapan mereka selama 40 tahun. Aku meratapi saudaramu yang hilang. Mataku sampai putih, tapi mereka tidak ada yang kasihan kepadaku. Jika mereka mengucapkan
Satu kata saja, maka semua kesedihanku akan berakhir. Maafkan aku. Jika mereka tidak bersikukuh, aku tidak akan mau menengahi. Aku percaya ayahmu bersikap seperti ini demi kebaikan saudara-saudaramu. Aku bersyukur pada Allah, perpisahan ini sudah berakhir. Ayah, kapan ayah akan memberi perintah untuk hijrah? Yusuf menunggu kita. Apa kita harus pergi ke Mesir? Bersama semua anak, cucu-cucu, dan barang-barang kita. Yusuf sudah menyediakan wilayah yang luas di dekat Memphis untuk kita. Kita berangkat besok pagi. Suruh semua orang untuk berkemas dan bersiap melakukan perjalanan. Suruh mereka pakai baju baru serta dandan yang rapi agar kita tidak membuat malu Yusuf di depan orang-orang terhormat di Mesir. Atau mereka nanti mengejek Yusuf bahwa sukunya miskin dan sengsara. Aku mengerti. Mereka bisa menganggap kesalehan kita sebagai kemiskinan. Pergilah, nak. Sungguh sulit bagi warga Kanaan untuk berpisah dengan nabi mereka. Jika Anda tidak harus pergi untuk menemui anak Anda, Nabi Yusuf, kami pasti akan mencegah Anda dan tidak akan membiarkan Anda pergi. Kami juga merasa berat harus meninggalkan Kanaan dan semua teman kami. Tapi ini adalah perintah Nabi yang harus kami patuhi. Rakyat di negeri Fir'aun asing dengan ajaran tauhid dan dengan menyebarkan agama Nabi Ibrahim, mungkin saja Yusuf ingin memperkenalkan ajaran tauhid di Mesir. Aku harap Nabi Allah tidak akan melupakan kami dan mendoakan kami. Semoga Allah bersama kalian. Hati-hati jalan.